Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kenapa? Oh ini. Oh iya nak. Karena sekarang ini menurut pemerintah masih masa pandemi. Ya, COVID itu masih ada. Walaupun bagi Pak Budi tidak nyata. Oke? Tapi kita tidak membahas itu. Kenapa? Oh ya. Dibuka aja ya. Ah iya. Bagus. Terima kasih atas sarannya. Ya, kalau pakai masker memang suaranya tidak begitu jelas. Jadi tertutup. Kenapa? Pak Ludi tambah gemuk. Oh iya nak. Pak Ludi memang tidak bisa mengurangi makan. Dan harapan Pak Ludi, kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, dan yang paling penting adalah kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke nak. Setelah kalian melewati masa-masa yaitu praktek di ujian pertengahan semester, ayo jujur, kalian itu kemarin latihan apa enggak? Kenapa? Oh iya nah. Bagi Pak Ludi, proses itu tidak bohong. Kalau kalian benar-benar mengikuti prosedur seperti yang Pak Ludi katakan, ya, Pak Ludi yakin hasilnya pasti akan bagus. Tapi kalau kalian tidak mengikuti anjuran dari Pak Ludi, ya, kalian tidak mau latihan, ya jangan berharap kalian bisa menyanyi dengan kompak dan tidak bikin malu di atas panggung dilihat penonton. Iya nah, nggak apa-apa, tidak boleh menyesal. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Oke nak? Iya nak, kalian harus bisa mengejar atau merubah. Karena yang dapat merubah untuk keadaan itu adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Ya nak, hanya diri kita sendiri yang bisa merubah masa depan kita itu. Kalau kitanya mau berubah. Jadikan yang kemarin itu pada saat PTS adalah suatu pembelajaran yang berharga. Next, nanti di semester genap kalian akan jumpa lagi dengan yang namanya ujian praktek. Ya, semester genap ujian prakteknya kalian menghafal teks Sumpah Pemuda dan apa yuk? Dan menyanyi lagu daerah. Menyanyi lagi kalian. Jadi pengalaman kemarin waktu di BGJ jangan sampai terulang lagi nak. Kalian tidak siap. Kenapa? Susah latihannya, susah komunikasinya. Gak ada kata susah nak. Semua itu yang penting kalian mau melakukan. Telepon. Sekarang serba canggih nah. Kalian bisa latihan melalui video call. Kenapa? Tidak bisa dihubungi teman-temannya. Lapor dong ke wali kelas. Dari wali kelas nanti akan sampaikan ke wali murid. Dari wali murid nanti akan sampaikan ke kalian, ke murid-murid, sehingga kalian tetap bisa belajar di rumah masing-masing melalui video call. Kan kalian bisa diskusi tuh. Iya, kalian bisa diskusi. Rek, nyanyi lagu opo sih enak. Terus kenapa? Di WhatsApp itu bisa 5 orang video call. Kalian bisa langsung lihat wajah kalian. Kenapa? Paketnya habis, kuotanya habis. Ya itu sih lain lagi nak. Ya kalau kalian pakai paket, kalian gimana ya? Susah juga ya. Gini nih, Pak Ludi udah pernah bilang, kalian ya datang ke rumah temenmu yang punya wifi deh, atau nongkrong di warung. Kenapa? Malu nyanyi di depan orang di warung.
Ya kalau kalian dikit-dikit malu, dikit-dikit gak mau berusaha, ya susah nak kalian ingin mendapat atau mencapai nilai yang bagus. Iya. Oke anak ya, ingat omongan Pak Ludi. Jika kalian ingin berubah, jangan bergantung kepada orang lain. Camkan itu. Iya, harus dari diri sendiri yang mau berubah. Oke nak? Oke, itu semester pertengahannya. Sekarang Pak Ludi mau lanjut di materi selanjutnya. Setelah pertengahan ini, Pak Ludi sudah tidak ada lagi namanya ujian praktek. Berarti ujiannya nanti seperti ujian-ujian yang lain, tertulis. Mengerjakan 40 soal pilihan ganda. Nah, supaya kalian bisa mengerjakan 40 soal pilihan ganda untuk pertemuan 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, ya, itu nanti isinya pemahaman materi semua. Jadi kalian ingat harus punya catatan. Jangan sampai tidak mencatat. Ya. Nih, poin yang akan Pak Ludi sampaikan adalah nanti kalian akan menggambar yang namanya fauna. Apa itu fauna? Menggambar binatang. Iya, menggambar binatang. Terus nanti di situ juga Pak Ludi akan menjelaskan tentang inti menggambar itu apa sih. Terus kenapa sih harus pakai objek menggambar? Lalu ada juga teknik menggambar. Nah, teknik menggambar itu seperti pointilis. Kalau tidak salah pernah Pak Ludi jelaskan di pertemuan pertama. Tapi saya yakin kalian pasti lupa. Makanya Pak Ludi ulang lagi. Di dalam teknik menggambar itu ada pointilis, ada arsir, ada dusel, ada aquarel, ada plakat. Apa aja itu pengertiannya? Pak Ludi sudah pernah menjelaskan. Mungkin kalian lupa. Nah, sebentar lagi Pak Ludi akan ulang kembali. Ya, Pak Ludi akan jelaskan kembali melalui PowerPoint. Ya, oke. Terus di situ juga nanti Pak Ludi akan jelaskan tentang alat sebagai bahan pokok utama untuk menggambar itu apa aja sih? Ya, terus media gambar itu apa sih? Gitu. Nanti Pak Ludi akan jelaskan setelah ini, nah, setelah iklan ini. Oke, sekarang iklan dulu ya. Setelah itu kita masuk ke PowerPoint. Oke, baiklah nak. Pak Ludi akan jelaskan dari inti menggambar adalah memindahkan suatu objek ke dalam sebuah bidang atau media. Dalam menggambar, unsur ide dan perasaan sangat jarang sekali atau hampir tidak berperan nak. Jadi gini misalnya kalian menggambar kursi atau meja, nggak perlu kalian harus pakai imajinasi atau perasaan. Gambar aja itu meja. Gambar aja tuh kursi sesuai dengan apa yang kamu lihat. Ya. Berbeda dengan melukis. Kalau melukis itu ada bumbu-bumbu, ada variasi-variasi yang bisa kalian tambahkan. Kadang-kadang melukis itu tidak harus sesuai dengan aslinya. Ya, nak? Tapi kalau menggambar objek itu harus sesuai dengan aslinya. Lanjut. Nih. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang memerlukan objek. Keindahan, flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi atau eksplorasi dalam menggambar. Nah, seperti yang Pak Ludi dijelaskan tadi, ya, bahwa menggambar objek itu tidak perlu imajinasi, nak. Kalian tentu masih ingat kan apa itu imajinasi? Imajinasi adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada berdasarkan referensi. Referensi itu bisa diambil dari pengalaman pribadi, orang lain, dan multimedia. Jadi kalau kalian mau menggambar objek,
nggak perlu imajinasi. Kalian tinggal cari aja kalian mau gambar apa. Tadi udah contohnya meja, kursi, atau apa, tempat sampah, atau apa lagi, mikrofon, speaker, rumah. Ya kan kalian nggak perlu nggak perlu imajinasi, tinggal langsung mencontoh aja. Lanjut. Maaf, baru lagi batuk. Lanjut ya. Fauna. Fauna diambil dari bahasa Latin, artinya segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini, Pak Ludi minta kalian kelas 7 nih khususnya fokus di gambar binatang. Gambar binatang apa Pak yang boleh digambar? Apa aja. Hanya saran Pak Ludi, kalian menggambarnya itu binatang yang ada di sekitar rumah kalian aja. Maaf, batuk lagi. Bukan, batuk Pak Ludi bukan COVID. Pak Ludi sudah rapid test 2 kali dan Pak Ludi sehat. Oke, lanjut ya nak. Kalian gambar fauna itu binatang yang ada di sekitar rumah. Misalnya semut, nyamuk, lalat, terus cicak, kodok, apalagi burung, boleh. Pokoknya yang gampang dilihat aja nak. Atau cari gambar-gambar di Google, contoh-contoh binatang yang menurut kalian bisa digambar. Ya nak? Ya, lanjut ya. Alam benda. Ini tidak masuk poin Pak Ludi, tapi boleh Pak Ludi jelaskan sedikit. Alam benda ini merupakan salah satu objek dalam seni menggambar berupa benda-benda yang dibentuk oleh alam dan benda-benda yang merupakan buatan tangan manusia. Ya, contohnya tadi itu meja, kursi ya nak. Lanjut ke teknik menggambar. Teknik menggambar ini sudah pernah Pak Ludi jelaskan di penghantar materi pertemuan 1, yaitu ada pointilis, arsir, dusel, akuarel, plakat. Nah, ini keterangannya. Teknik menggambar pointilis merupakan teknik yang unik sebab dalam menggambarkan objek kita tidak akan membuat garis utuh sebagaimana teknik arsir dan teknik lainnya untuk memberikan kedalaman gambar, melainkan hanya menyusun titik-titik dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda. Tuh lihat tuh nak, contohnya nak, titik. Nah, biasanya contoh seperti ini itu adanya pada saat kalian membuat batik, karena batik kepanjangan dari banyak titik ya. Nah, pada saat membatik itu biasanya kalian membuatkan menggunakan teknik pointilis tuh ya gambarnya. Lanjut, teknik arsir. Teknik arsir ada 2 jenis yang umum dipergunakan, yakni arsir searah dan arsir silang. Dalam pembuatan arsir searah, kita hanya perlu membuat barisan garis sejajar secara vertikal atau horizontal sesuai dengan bentuk gambar yang telah kamu buat dan ingin kamu arsir nak. Sementara dalam teknik silang, yang perlu kamu lakukan adalah membuat barisan garis yang saling menyilang di bagian yang kamu kendaki. Selain 2 teknik dasar tersebut, ada juga yang namanya teknik arsir kombinasi dan teknik arsir pola. Nah, kita fokus ke ini aja nak, teknik arsir yang searah, yang sering kita lakukan ya, yang gampang-gampang aja, yang searah. Itu biasanya kalau dilihat hasilnya kalian masih belum menguasai. Jadi Pak Ludi coba menerapkan teknik arsir yang searah dulu ya, supaya kalian terbiasa. Ada gradasi dari ketebalan ke tipis. Lanjut ya, ini contoh-contohnya ya. Lanjut ya ke teknik menggambar dusel atau gosok. Nih, termasuk teknik yang sulit untuk dilakukan dan perlu latihan berulang kali agar bisa melakukannya dengan baik. Sebab teknik ini sama artinya dengan menciptakan gradasi warna yang halus. Contoh nak, gambar bibir tuh di situ tuh. Tuh bibir. Kelihatan kan gambarnya? Ada gradasinya, tebel tipisnya.
Lanjut, teknik akuarel. Akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air dalam kurung akuarel dan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan terkesan tembus pandang atau transparan. Pada teknik ini digunakan cat yang cenderung encer agar dihasilkan sapuan yang tipis dan ringan. Nah, menggambar dengan alat pewarna model seperti ini itu biasanya menggunakan cat air. Cat air untuk kalian ya ketika di kertas, cat minyak ketika kalian menggunakan gambarnya di kanvas. Nih biasanya menggunakan teknik akuarel nih. Contohnya. Lanjut, teknik plakat merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Lihat tuh plakat tuh. Oh ya kan, perbedaannya jelas banget kan antara tipis tebal dan warnanya lebih muncul, beda dengan akuarel tadi ya nak. Lanjut ke alat media. Alat media ini kalian kan sudah pasti tahu lah apa aja sih alat dan medianya itu. Ada pensil, ada pastel, ada krayon, ada pulpen, ada kuas, ada palet, ya kan? Tuh, ini alat medianya untuk menggambar dan melukis ini tentunya ya nak. Lanjut, alat yaitu bahan atau pokok utama untuk menggambar. Biasanya itu ada pensil, ada penghapus. Di situ ada gambarnya udah jelas. Media gambar adalah tempat untuk menuangkan pemikiran atau imajinasi. Media ini maksudnya nak buku gambar atau kanvas ya. Atau kalau kalian mau melukis di benda ya macam-macam. Media itu bisa sepatu, bisa baju, bisa tembok ya. Oke, lanjut. Wow, sudah habis ternyata. Oke nak, untuk pertemuan ke-12 ini Pak Ludi hanya minta kalian fokus ke gambar fauna. Sekali lagi, fauna, binatang ya, fokus ke situ. Jadi pertemuan ke-12 kalian harus membuat gambar binatang. Oke, nggak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja seperti nyamuk, semut, kodok, cicak, burung, ikan, dan lain-lain. Oke nak? Oke, baiklah nak. Itulah tadi materi pertemuan ke-12 ya. Setelah Pak dijelaskan secara PowerPoint, mudah-mudahan kalian tidak lupa untuk mencatat di buku ya. Karena ingat, ujian akhir semester bukan lagi praktek, tapi mengerjakan 40 soal pilihan ganda ya. Kalian harus tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan sugesti kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan sugesti bahagia itu menambah imun kesehatan tubuh manusia. Ada pertanyaan? Baiklah, untuk pertemuan 12, jika kalian mau ada pertanyaan, silakan call Pak Ludi, telepon Pak Ludi. Seperti biasa, di WA Pak Ludi di 08778 105 7722. Oke nak, jangan kalah dengan suasana pandemi ini. Jangan kasihkan main game terus. Kasihan orang tuamu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.